Gembol. Apa? Gathering berujung kesurupan massal. Gathering berujung kesurupan massal. Betul. Gathering itu tuh makanan anu dibungkusan lain. Eta mah catering. Oh, Yeun, catering. Gathering, judulnya Gathering berujung kesurupan massal. Berarti di kuburan, bener tuh Studio Lover? Belum tentu Gembol. Oh, Pokoknya di kuburan entah di mana nanti aja deh. Mending Kak Andri aja yang cerita. Penasaran. Karena Kak Andri sendiri yang mengalami. Oh gitu. Kita langsung masuk, panggil saja. Panggil dan aja. Kita lihat nih Kak Andri sudah siap nih di samping stage juga. Oke, kita langsung saja panggil Kang Andri. Tepuk tangan untuk Kak Andri. Kak Andri, gimana kabarnya? Halo, Kang. Oke, silakan. Halo. Coba sini Kang Andri, silakan. Tepuk tangan dong untuk Kang Tepuk Andri. tangan. Ya betul, di sini aja. Jangan terlalu dekat, Gembol ya, jaga jarak, mohon maaf. Iya, jaga jarak ya. Oke, Kang Andri gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan baik. Baik, asalnya dari mana nih? Saya dari Bandung. Oh, maaf, lebih dekat lagi. Dari Bandung. Dari Bandung, asli Bandung ya? Bandungnya di mana, Kak? Saya Bandungnya di Kopo. Oh, di Kopo ya, Tahu nggak Studio Kopo? Lover. Tahu. Di mana? Di sebelah situ. Betul. Oke nih, Kak Andri nih dari judul aja nih Gathering berujung kesurupan massal. Cupit ini udah baca nih sedikit reviewnya mengenai kisah dari Kak Andri. Jadi awalnya ada gathering kan kurang lebih di 9 sampai 10 tahun lalu. Yang awalnya ada gathering dengan teman-teman lalu berlanjut ke acara malam. Tapi malamnya jadi nggak happy mungkin ya. Ya, jadi spooky. Spooky banget. Nih Kak Andri biar lebih santai diminum dulu minumannya. Mangga silakan. Silakan. Jadi ini ceritanya tuh Kak Andri tuh lagi gathering nih Gembol. Sambil diminum aja Kak. Nggak apa-apa. Lagi acara gathering nih tuh. Gatheringnya bukan di kuburan seperti tadi ke Oh bukan. Di salah satu tempat. Di salah gitu. satu tempat nanti aja Kak Andri yang ceritakan. Silakan Mangga. Terus juga akhirnya kesurupan satu merembet jadi masak Gembol. Ih, berarti yang masal teh bukan sundatan waenya. Bukan kawin masal juga bukan. Ada juga kesurupan masal. Penasaran kan Gembol? Penasaran banget. Teman-teman di rumah juga penasaran, kita langsung saja persilahkan Kak Andri untuk bercerita. Silakan Kak Andri. Oke. Kejadian ini tuh terjadi 9 sampai 10 tahun yang lalu ya. Iya. Oke. Tepatnya waktu dulu tuh saya ikutan satu kayak multi level marketing lah kayak gitu ya. Dimana kita tuh ada satu acara yang harus semuanya anggotanya wajib, member-membernya wajib gitu untuk ikut gathering ini kan. Betul, iya. Nah istilahnya untuk pemantapan diri lah, naik level dan lain-lain segala macem. Sampai satu ketika tuh direncanain perginya Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari jadi. 3 hari. Rencananya. Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Yap. 3 hari. Berangkatnya dari daerah apa ya, daerah dekat lupa saya namanya, Citylink, dari festival Citylink Dari ya. Festival Citylink ya. Berangkat di situ semua sama teman-teman beberapa mobil gitu. Yap. Langsung menuju ke tempat lokasi di Lembang. Di daerah Lembang ya lokasinya. Ada satu tempat retret lah ya istilahnya, udah lama juga sering ke situ. Tapi ya baru kali ini saya ngalamin kejadian yang kayak gini. Begitu datang ke tempat itu aja suasananya udah beda ya. Udah Lembang tuh dingin. Iya betul. Tambah begitu masuk dibuka pintu gerbangnya aja ngeliat aula lama, pendopo lama gitu kan. Ditambah lagi ada ornamen patung. Oh, patung jadi wayang tuh. Secara desain juga emang klasik gitu ya. Ya desainnya emang klasik. Di situ saya ngerasa kok beda ya hawa yang dulu saya masuk sama sekarang saya masuk tuh berat banget gitu. Udah ngerasa di sini nggak enak banget begitu masuk turun dari mobil teman-teman tuh udah. Kalau yang lain sih mungkin ada yang nggak ngerasain ya. Iya. Iya. Mereka happy, ketawa ketiwi karena ya namanya masih ABG mungkin ya. Betul. 10 tahun lalu tuh. Mereka nggak ngerasain sesuatu yang beda. Karena kalau saya sama saudara saya, Yap. kalau saudara saya ya, bukan ini. Kalau saudara saya, dia emang punya satu kelebihan. Dia bisa lihat, dia bisa rasa. Oh iya. Makanya dari awal datang juga udah diem aja. Kata dia tuh, brother, tempatnya agak gimana gitu ya, spooky gimana gitu. Walaupun siang itu, sampai itu jam 11 malam. Jam 11 siang, sorry. Baru sampai ke lokasi jam 11 siang. Tapi dingin kan, di Lembang 10 tahun lalu tuh beda sama sekarang. Iya. Dingin, terus di situ ngerasanya agak berat gitu gimana ya.
Beda ke hati juga ya, gak enak lah perasaannya. Yap. Ngelihat patung-patung kayak ada patung Semar, patung Cepot, patung Petruk gitu kan, itu jadi nambah nilai lebih si kehororannya itu. Iya benar. Oh jadi dari datang tuh ngeliat patung Semar Patung Semar Semar, sama patung apa tadi Kak maaf? Petruk Petruk. sama patung Cepot. Oh jadi ada 3 patung ya. Gitu. Cepot, kok cepotnya lihat sini. Oh enggak kan nerangin ini patung Semar, patung Cepot gitu kan. aku mah Amanda Manopo. Nih udah lanjut aja. Nah, mulai masukkan ke pintu pendopo, kita dikasih tahu sama leader-leader kita tuh, ini kamar kamu di sini. Nanti dibagi orang grup lagi di sini. Nah, kalau cowok itu di satu hall dia bagi kamar apa ranjang. Nah, kalian di sini ya. Ya. Oke. Setelah itu semua yang baru nyampe nanti jam 1 mandi dan bla 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 bla, rundown acaranya dibagiin. Yes. Laki-laki ambil source dulu ya kan, kayak apa yang dibutuhin nanti buat nanti malam sekalian kumpulin apa kan, yang kalau sebelum kita gathering meeting ada briefing juga. Betul. Yang disiapin tuh harus apa gitu kan. Yes. Terus siapin buat laki-laki mah di sini katanya. Kamarnya siapin barang kebutuhan kalian karena nggak akan semuanya kita pakai. Yap. Malam nanti ada acara ini. Oke. Mulai fun game dulu acara pertama. Biasalah yang kayak gitu, fun game apa segala macam, mentoring. Yes. Nah, nggak lama gue pengen ke WC. WC siang-siang loh ini. Lagi diem, lagi ya enak-enaknya pipis gitu kan. Yap. Tapi bayangin siang tapi bulu kuduk ya Makin kerasa gitu. berat banget. Oh iya. Ya, tapi lebih berat hidup sih. Itu berat banget tuh, berat banget. Pundak berat. Terus leher tuh kayak kaku, pengen noleh terus, tapi kayak yang nggak bisa noleh gitu. Kok jadi kaku badan gitu kan, padahal lagi pipis. Harusnya kan kalau lagi pipis relax badan tuh, ini nggak bisa. Udah nggak lama anget sendiri tuh badan. Oh gitu. Udahlah, kayaknya sesuatu hal yang nggak enak, tapi ya udah gue nggak pikirin lah. Yes. Lewat aja udah, biarin lah. Dan saya cukup skeptis untuk untuk ngeyakinin diri kalau itu ada benar-benar hal-hal yang menakutkan atau apa. Cuma ngerasain, cuma saya skeptis, nggak mungkin lah siang-siang kayak gini ada yang kayak gitu, dan lagian nggak percaya yang gituan kan dulu. Oke, akhirnya sampai di tempat sama teman-teman sompral, saya ngomong gila lagi enak-enaknya pipis, ada yang gangguin kata gue, ntar malam gue makan juga tuh yang ngegangguin gitu. Pertanyaannya gitu. Pada siangnya. Ya. Ke saudara saya, makan aja yuk kita sambal, jangan sompral kata saudara kan. Iya. Lu tuh di tempat kayak gini katanya sompral banget ngomong kayak gitu. Emang kalau emang malam nunjukin dulu bisa apa ya, belum apa-apa juga lu pingsan katanya. Lah yang kayak gitu mah aja. Lagian kan orang skeptis ya, ditakut-takutin gitu nggak takut gitu kan. No. Oke. Walaupun serem tapi nggak takut gitu kan. Sampai acara tuh jam 7 malam nih. Abis dinner kita suruh kumpul lagi. Siap-siap ya, nanti jam 9 kita ada acara yang namanya penguatan mental dan lain-lain. Sampai jam 11 malam tuh. Acara mentoring yang kayak gitunya. Beres jam 11 malam, istirahat dulu semua sebentar. Ke kamar masing-masing, persiapan diri. Yang mau tiduran dulu karena jam 1 malam nanti kita kumpul lagi di sini ya. No. Jadi kayak ada sesi bukan meditasi sih. Cuman kita merenung yang pernah masa lalu dikasih sama orang tua ke kita inget-inget. Jadi ini tuh acuan untuk kita masa depan. Kayak gitu kan. Jadi sesi renungan lah. Nah, mulai jam 1 malam dipanggil semuanya ke hall kaula. Nah, di situ ada yang suggestion, orang-orang yang mentoring suggestnya kuat gitu kan. Dia ngasih, kalian harus gini. Sampai orang-orang tuh jadi pada merenung sedih. Suruh berdiri semua, suruh tutup mata. Nah, jam 1:30 nih. Kalau saya orangnya kan, ngapain sih gini-gini, orang pada sedih, pada nangis, gua mah enggak kata gue tuh. Ngintip. Orang tua gue ngasih apa dulu ya? Oh gini. Tapi gue nggak bisa sedih gitu kan? Karena emang kayaknya otaknya keganggu mungkin. Jadi rasanya emang agak itu ya. Agak bodo amat kali ya. Ya gitulah. Cuman ya orang tua gue ngasih ini, gue sedih. Tapi nggak bisa nangis kok. Orang-orang pada nangis sih bisa. Licik banget kata gue ya. Nah udah gitu nggak lama mulai keluar lagi si perasaan ini. Itu si mentor lagi bicara bolak-balik kan lampu digelapin tuh semua aula. Cuman lampu sorot ke dia dong yang nyala warna kuning. Jadi si ruangan tuh rasanya anget walaupun gelap. Iya. Tapi perasaan
kok itu di belakang layar yang itu kayaknya gue pengen penasaran ngintip ke situ terus pengen ke situ terus kayaknya penasaran nih. Kebayang ya kalau ternyata tiba-tiba di balik itu ada yang nongol, ininya diikat gitu kan. Iya kan ngebayangin yang enggak ya. Iya. Tapi iseng. Jadi yang lain lagi itu gue ke saudara, Dik, kebayang nggak kalau di sebelah itu, kalau di seberang itu tiba-tiba si Kunjung keluar, lu jangan ngomong yang aneh-aneh lu nih, udah 1:30 malam, hati-hati. Ya. Kalau nggak ada yang baju terbang, Aduh. kun gitu kan. Iya. Lalu bercanda mulu udah ya, konsentrasi nanti si mentor marah katanya. Nggak akan ketahuan orang lagi pada sedih nangis. Lu lihat nggak hordengnya gerak-gerak? Nah lu mah cuma ngayal, enggak seriusan gitu katanya. Padahal itu masih bercanda-bercandaan loh. Seriusan gitu. Berdua gitu ya. Lihat. Itu tuh si hordengnya gerak-gerak. Enggak gila lu. Konsentrasi udah ntar ketahuan dimarahin lagi katanya. 1:30 lebih. Kayak ada suara anak ayam tau gak? 1:30 malam. 1:30 malam lebih tuh. Jadi istilahnya anak ayam jam segitu. Ya, okam gitu kan. Masa ada anak ayam? Berkokok gitu. Nggak berkokok, berciak. Oh berciak. Oh, ciak. Ya betul. Jadi ini aula, di sebelahnya tuh ada pohon gede, beberapa biji ya. Terus ada kayak kandang ayam, kandang merak, sama kandang kambing gitu. Nah setelah anak ayam itu bunyi, kita masih bercanda-bercanda. Gue cuman, lu ada yang aneh gak sih jam segini kok ada suara anak ayam? Yes. Gue gak dengar kok. Gue merinding katanya. Dan konon katanya kalau anak ayam bunyi tuh gunti ya. Iya. Pulangnya bisa antar saya ke bawah nggak Pak? Oh enggak ini. Karena kalau saya cerita ini nanti suka ada yang ikut lagi kayak dulu juga. Jadi kalau saya rewind cerita ini tuh sebel banget kalau di rumah tuh saya ngalamin yang enggak nantinya. Sesudahnya. Oke ya nggak apa-apa lah sekali-kali ya. Memori kelam 10 tahun. Nah ternyata pas udah gitu ya berdiri semua, suruh berdiri yang udah duduk berdiri, tiba-tiba dari suara anak ayam itu suara ketawa lepas cewek di luar dan posisinya di atas genteng ini. Kebayang nggak? Gak mungkin dong ada orang-orang yang niat nakut-nakutin gitu ya. Berarti sosoknya kurang lebih Miss K mungkin ya. Miss K. Miss K ya mungkin ya sosoknya. Aduh, malam-malam. Tapi itu sih nggak terlalu serem kalau buat saya. Bagi Kak Andri nggak terlalu serem, lebih sereman yang dibungkus pakai kain putih itu. Itu paling serem banget ya. Dan untungnya hari itu nggak keluar loh itunya. Oh, nggak keluar. sama-sama serem, Andri sama-sama serem. Iya sih. Cuman kan yang lebih serem dibungkus diikat ya itulah lontong loncat ya. Lontong lah ya. Gue nggak berani nyebut takut seriusan takut. Nah udah gitu tiba-tiba suara itu kedengeran si merak ayam-ayam dan binatang yang di kandang itu berisik seriusan. Berisiknya tuh kayak ada yang ngegangguin enggak? Betul. Kalau misalkan cuman berkokok doang nggak apa-apa, ini sampai ayamnya tuh bener-bener ribut gerbak sampai merak aja ya. Terbang. Nggak terbang jadi si bututnya gini kayak siap-siap dong. Nggak terbang dong. Ya mungkin kalau orang di luar sana mungkin lu cerita hoax lah nggak ngalamin. Ya. Kalau gue ngerasain sampai gathering itu tuh berhenti dulu sebentar. Karena ada Gara merak. Semua binatang berisik banget. Semua binatang. Jadi yang tadinya harusnya suasananya khusyuk ya, jadi aneh awkward gitu kan. Kata si itunya kita istirahat dulu sejenak ya. Yep. Nah yang kayak security gitunya ngelihat ke belakang, Pak itu binatang berisik banget dan aneh gitu kelakuan si kambing itu nggak mau diem. Apalagi di tengah malam ya jam 2 mungkin. Jam 2-an lah ya kan. Gerak terus waktu tiba-tiba ada cewek di sini lagi nangis tiba-tiba jatuh. Nangis jatuh ngaco ngomongnya juga nggak ngerti bahasanya. Bahasa apa itu kata gue? Bahasa Jawa bukan, bahasa Sunda juga bukan. Itu yang pertama mulai keras. Yang pertama itu satu di barisan depan. Gue kan di belakang. Ini cewek kenapa gitu? Iya. Jatuh lagi sebelah sini. Gue cuma bilang ini anggap saudara itu cewek itu cewek jatuh masih gue kan kenapa tolongin dong kita lihat yuk. Iya. Kita lihat pegang tuh bener-bener yang namanya tenaganya ya cewek sekuat-kuatnya cewek ya. Iya. Kita pegang tuh kuat banget. Keras gitu ya. Keras banget. Kaku kan gitu. Ini udah keras banget tangan gue juga tarik dia. Kok nggak reaksinya kok beda sih nih cewek. Coba buka matanya. Hitamnya di atas dong, nggak ada cuma putih gitu. Pas balik
Yang putih semua Yang berarti. putih gitu kan, cuman anjrit. Apaan ini, boleh kan ngomongnya? Apa? Gak sengaja. Kata gue, ih gila nih cewek. Ya. Kenapa? Deleng gitu. Hah? Deleng mah. Dia kalau dia kan di bawah tuh. Ke atas gitulah, putih-putih gitulah semuanya 1, 2, gak lama ketiga, kok jadi pada bergelimpangan gini orang-orang pada teriak-teriak nggak buku. Langsung. Kalau secara psikologis kan bisa jadi itu tuh aura-aura yang ditularin sama orang sedih bisa nuler katanya. Betul, ya. Gua skeptis mikirnya ke situ aja, udahlah nggak usah ribet-ribet ya. Iya. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai beberapa orang ada cowok juga yang nggak kuat lemes. Ngelihat itu gue kira sakit jantung enggak. Ya. Gue tanya, Pak, kenapa saya ngelihat cewek terbang, Pak, tadi di jendela? Cewek itu kan- terbang di jendela. Ya, itu yang bikin saya mulai loh kok saudara gue cuma ngomong sia sih cenah heureuna kamalinaan kan bahasa Sunda ya. Karena yang awalnya tadi sopra mungkin ya. Lu sih bercandanya keterlaluan Ya. katanya. Cek aing geus naon ngomongnya sembarangan dah. Gede itu namanya juga anak muda ya. Iya. Kata gue teh kan gitu. Nggak lama kira-kira 2:30 lah stop acara diberhentiin semua ya yang bisa ngaji bukan orang-orang yang bisa nyembuhin heal ya teman-teman yang muslim mungkin baca ayat kursi kayak gitu. Iya, ya. Kalau gue sih sombral ya orangnya. Jadi begitu ngeliat yang jatuh gitu, sorry nih saya contohin tapi nggak apa-apa ya ngomong kasar ya. Si anjing keluar kata gue teh. Heeh. Nah naonan di awak baturan aing sih yang didahakan gue aing. Bilang ke yang kemasukan itu. Heeh. Ya nu di jero awak aing mah leuwih badag ti badan sia. Digituin masanya teh. Heeh. Nah lihat gitu orangnya ngelihat loh, memandang tajam, Heeh. gir merinding sih. Langsung. Gue pegang gini ya, ini otomatis dingin. Anjing ada apa sih ini? Kata gue, tapi muncul di situ karena saking panik dan takutnya, gue malah jadi berani banget. Ya. Gue cuma inget setiap orang dikasih apa ya, gift mungkin ya. Iya. Ya. Bokap pernah ngomong Dri lu bukan pernah apa kalau ada orang kesurupan gimana cara ngusir lah. Kesurupan mah gampang Dri, lu berdoa aja lah mati percaya sama Tuhan. Betul ya. Ya istilahnya kalau orang Islam punya ayat kursi dan lain-lain gitu. Ya. Kalau lu orang Kristen percaya aja dalam hati lu tuh Tuhan lu tuh lebih besar daripada apa yang ada di dalam tubuh dia Makhluk gitu itu, kan. ya. Makanya gue ngomong tapi gue emang bohong muridnya dulu. Ya. Gue ngusirnya gitu. Anjing kata gue lu di dalam roh gue tuh lebih besar daripada Ya. lu. Ya. Dan macam-macam goblok gitu. Ya. Tapi emang udah orangnya lemes gitu. Ada apa ya ini saya? Udah kasih minum aja. Oh dia keluar akhirnya. Keluar gitu kan 1, 2, 3. Terus yang lainnya bilang nah karena skeptisnya orang ini, Ya. tapi dimasukin juga apa yang namanya dogma sama bokap tuh kalau lu punya Tuhan yang lebih besar gitu dibanding orang-orang ya roh-roh yang masuk ke dalam orang itu gitu kan. Betul. Nah kan akhirnya acaranya besok lagi katanya. Nah ini yang ini udah banyak yang udah lemes-lemes tepar gitu kan. Ya. Akhirnya dibawain ke kamar masing-masing tapi masih ada yang meracau masuk lagi ke orang itu. Ya. Kata gue ini kayaknya orangnya kosong deh karena bisa disedihan kan cewek ya. Ya. Baper gitu mungkin ya zaman sekarang mah baper gitu kan. Akhirnya kita biarinlah orang itu suruh tenang dulu, kasih air anget, dikasih kayu putih sama cewek lagi punggungnya kan. Kalau sama gue kan bisa jadi bahaya ya. Nah besoknya lanjut aja acaranya tapi jangan ini acara ininya di skip aja nanti besok lanjut jam 9 pagi katanya aja apa have fun dulu olahraga dulu. Nah ternyata jam 9 kita kumpulnya di aulanya yang sama Ya. dengan suasananya yang sedikit berbeda jam 9 pagi tapi aura itunya masih tetap kental. Nek, tau gak begitu masuk itu tuh kayak ada hawa yang nek ke dada tuh Pasti, gak iya. enak ya. Ngap gitu bawaannya. Tiba-tiba temen tuh ada yang kolaps lagi satu. Kepaksa acara itu diberhentiin dulu, keluarin semua orang. Dikumpulin di kamar masing-masing ya istilahnya kalau orang Kristen katanya sorong berdoa sendiri, orang Katolik juga, orang Islam sorong yang bisa baca-baca silahkan baca-baca. Yes. Tapi yang namanya cowok-cowok ya, si Ya. cowok-cowok iseng nih sama saudara Radi. Gue penasaran sama apa yang ada di Aula tadi. belakang aula, serius ini dingin kan tiap cerita itu. Udah masuk ke aula kita 6 orang lah ya, Ya. cowok-cowok ganteng semua nih. GGS. Nah Ya, itu. udah gitu gue ngeliat, gue penasaran sama apa yang dari belakang si tirai itu kan. Tirai. Tiba-tiba temen yang di belakang tuh
satu orang gue nggak kuat, kayaknya lemes lutut gue. Ngap tiba-tiba, ngelihat apa lu? Gue nggak berani bilang bro, ngelihat apa lu? Ntar gue selesaiin aja langsung di sini sok. Lu lihat apa? Ternyata melihat apa itu? Lihat sosok Kayak apa? ada, tapi bukan kuntilanak ya. Kalau kuntilanak kan dia identik dengan rambut panjang. Ini Betul. mah enggak. Dia ngeliat cewek cantik pakai. Tapi ini serius ya. Iya ya. Serius Iya. ya. Pakai Sanggul. sanggul, bajunya rapi kayak orang-orang zaman dulu. Belanda gitu ya. Bukan pakai kebaya ya. Cantik lah tampilnya. Tapi jalan gini Zen. Masuk ke dalam si itu. Nah kalau gue mah nggak bisa lihat. Gue mah nggak bisa lihat. Tapi perasaannya emang enak banget ke dada tuh, nyesek banget, saya nyesek-nyeseknya gitu. Hawa tuh gak enak banget hari ini tuh. Nah udah orang itu jatuh. Akhirnya pada kolaps lagi. Koler semua ya Koler Kak. lagi Jadi semua. sosok yang ada di cerita tersebut tuh sosok Miski sama yang wanita Belanda. Noni Belanda. Oh, seperti gitu itu ya. Tapi akhirnya itu gimana Kang? Acara dibubarkan. Acaranya Jadi ya kan, ya. mau gak mau dibubarin daripada nanti ada hal-hal yang lebih aneh lagi Nambah ya. lagi. Iya, jadi benar dihentikan. banget. Jadi yang totalnya 3 hari, Jumat Sabtu Minggu jadi Cuma 2. cuma 2 hari Cuma ya. 2 Jumat hari dan ya. Sabtu. Karena Dan- kejadian itu ya. Sampai hari ini juga gue kalau ingat itu seremnya karena Pasti ya. sempat pulang ke rumah juga adik gue yang kemasukan dok. Oh gitu. Jadi ibarat nempel mungkin ya. Kalau adik gue kebenaran indigo. Oh Dia gitu. bisa lihat, dia bisa rasa, dia bisa ngobrol. Oh. Ya. Sampai begitu gue balik, Dri lu bawa siapa di Gitu. mobil? Lu bawa siapa di mobil? Nggak ada siapa-siapa, gila lu ngomong. Tuh cewek. Gila. Oh my god, serem banget ya Kak Cupi. Betul. Duh, Jadi yang ceritanya. niatnya ada gathering untuk evaluasi diri atau perbaikan dalam tim atau personal Kang ya. Niatnya Iya. itu. Tapi di luar dugaan teman-teman di rumah Kang Ri dan tim juga mengalami kesurupan massal ya. Dan melihat tadi sosok Miss K dan Noni Belanda. Belanda iya. Untungnya nggak ada Mr. P. Itu kejadiannya di tahun berapa? 2000, berarti kalau 10 tahun dari sekarang kurang lebih 2011 ya. 2011 ya 2011. kejadiannya. 2011 Dan ya. masih nempel gitu ya di pikiran Kang Nempel Ri ya. soalnya ngalamin langsung sih ya. Ngalamin langsung Yang ya. tadinya skeptis langsung dirubah pikirnya, oh ternyata emang bener ya di Ada gitu ya. emang kalau kita percaya Tuhan harus percaya sama gitu dan ngomong jangan sembarangan. Iya benar Betul. banget. Ngomong jangan sembarangan. Iya, itu Respect lah pelajaran. sama yang enggak kita lihat gitu. Betul. Oke, seperti biasa ya Kak Cupi, ini ada kata-kata dari Cigembo. Kak Adri, jadi ada ritual nih setelah ada narasumber, ada kata-kata bijak nih dari Cigembo dan Harus Cupi didengerin juga. ya sama yang studio lover yang di Oke, rumah teman-teman juga ya, nih kata bijak dengerin. dari Cigembol. Nah, jadi buat studio lover di luar sana, jangan pernah melamun, tumbuhkan Sambil diminum. sikap gotong royong, simbiosis parasitisme, mutualisisme, merdeka. 2 anak cukup lebih baik ya. Ya, kalau 3 kelebihan. Kata bijak dari Kak Cupi apa? Itu mah program BKKBN, 2 anak cukup. Iya. Nah, ini kan cerita horor gathering tadi ya. Udah Langsung. nih, dengerin aja lah Cupi. Tetaplah selalu fokus dan berpikir positif. Karena bisa saja apa yang kita lihat dan rasakan itu adalah hasil dari imajinasi dan pikiran kita sendiri, Studio Lover. Oh my god, bijak sekali ya Kak Betul Cupi. dong. Thank you ya Kak, udah Kak Andri, cerita. ya, terima kasih sudah ikut berpartisipasi di tengah-tengah kita. Kita ikut di cerita Oscar di episode ke-16 nih. Kak Andri, kita punya sedikit oleh-oleh. Iya. Untuk Kak Andri. Boleh Maaf. sini. Ini Kak Andri, maaf ini di dalamnya ada produk dari Open Ending. Jangan lupa ikut dipakai dan ikut dipromosikan Kang ya. Oke. Oke, dipoto dulu ya, Kang, di sebelah Dipoto dulu sini. dong baiknya. Oke, tim. Berdiri ya. Dari sini Gembol. Tapi jangan terlalu dekat Gembol, awas. Sambil senyum lihat tuh kamera yang itu. Oke, Kak Andri, terima kasih Thank ikut you ya, berpartisipasi Kak. Kak Andri ya. Mau bagian cerita horornya. Oke, thank you Kak Andri. Silakan. Gembol. Gila. Serem-sereman udah nih Kak Cupi. Terus kita mau apa lagi nih? Ntar kita review dulu dong tadi Gembol. Nggak keras. Soalnya ngeri banget ngeliat sosok Miss K. Iya, benar. Sepertinya juga. Terus juga ada gangguan dari ada yang nampakin tuh Noni Belanda. Iya. Gila ngeri. Yang awalnya gathering untuk perbaikan tim juga ya. Iya, Dan benar niatan banget. lain. Ternyata di luar dugaan. Ternyata. Yang asalnya 3 hari dipotong menjadi 2 hari saja akibat ada Oke. insiden-insiden tadi kesurupan massal Gembol ya. Iya. Aduh.